Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau beribadah secara on-site minggu depan, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Ibadah online juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah on-site NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8, dan ibadah on-site NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code pada layar berikut ini. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, gimana kabarnya? Aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami, buat kesehatan, buat nafas yang masih Tuhan beri buat kami Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak tahu dengan apa kami membalas kasih-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat setiap hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami mau hidup kami boleh cari berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Yes. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hati kami Tuhan mau menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Dia. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur sebab Kau baik di hidupku Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kembali hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, khususnya hadirat Tuhan di saat kami memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini, saat ini, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Biarkan Engkau berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Biarkan firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, welcome back to Andy's Youth Online Service. Seperti biasa, saya selalu happy teman-teman bisa punya kesempatan sharing buat teman-teman semua. Walaupun masih secara online, tapi saya berdoa supaya teman-teman semua dalam kondisi oke, sehat, semangat ya, nggak ada masalah. Dan tetap tentunya dalam on track dalam kerohanian teman-teman ya. Mengasihi Tuhan terus. Oke teman-teman, hari ini kita masih dalam tema besar bulanan kita nih. Ada yang tahu? Yaitu best friend. Nah, best friend di sini kita menggambarkan tentang Roh Kudus sebagai sahabat sejati kita. Dan khusus hari ini tema sharing kita, tema renungan kita hari ini adalah filled by the Holy Spirit atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan belajar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin waktu kita dengar tentang judul ini, kayaknya terlalu berat ya. Tapi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami, teman-teman muda Andy's Youth. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong best friend, sahabat sejati, siapa sih ya kita yang gak suka punya sahabat sejati? Bisa menghibur kita waktu kita susah, lagi kita sulit, temenin kita nongkrong, temenin kita main, kompak banget. Terus waktu kita lagi
perlu bantuan, ada yang bantuin, entah itu tugas, pekerjaan atau apapun. Terus waktu kita lagi down, ada yang bisa support, temenin kita, doain kita ya, bisa mendorong kita lebih baik. Siapa yang nggak mau? Tapi seringkali mungkin terkadang kita sulit loh untuk menemukan sahabat sejati yang sempurna ya. Tapi kabar baiknya buat setiap kita semua punya sahabat sejati, yaitu Roh Kudus sebagai best friend kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan gini, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat ini begitu spesial teman-teman, lihat. Tuhan bilang, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, best friend, dan menyertai kita untuk selama-lamanya." Ya saya udah sering baca ayat ini, tapi waktu saya baca ayat ini hari ini begitu spesial. Kenapa? Tuhan yang kasih kita best friend, sahabat yang menyertai kita selama-lamanya. Dan hari ini kita mau belajar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus ini supaya kita lebih memahami. Ya teman-teman, Roh Kudus diberikan kepada kita itu sebagai penolong untuk menyertai kita selama-lamanya. Sebelum kita masuk tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada yang perlu kita pahami. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13. "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Jadi waktu kita percaya, kita dimeteraikan, ditandain, ini kepunyaanku, ini kepunyaan Tuhan. Jadi waktu kita percaya, kita dimeteraikan. Tapi kalau kita ngomong soal kepenuhan Roh Kudus, ini bisa terjadi berkali-kali. Ya, karena kita dimeteraikan itu terjadi sekali, pengalaman satu kali dalam hidup kita waktu kita percaya. Tetapi untuk mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus, ini bisa terjadi berkali-kali. Dan untuk kita bisa mengalaminya, kita perlu yang namanya punya persekutuan yang intim dengan Roh Kudus melalui doa dan persekutuan dengan firman. Hari ini tanyakan kepada diri kita pribadi. Hari-hari ini kita punya nggak sih? Kita masih bangun nggak sih waktu kita persekutuan dengan Tuhan lewat doa dan firman Tuhan? Dan ini menjadi hal yang sangat penting teman-teman. Kita baca ya di dalam ayatnya, di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Ya, hari ini kita akan fokus kepada 4 ayat ini. Saya akan bacakan buat teman-teman. Efesus 5 ayat 18 sampai 21. "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus dan ciri-cirinya. Kita akan mulai ya teman-teman. Ada 3 ciri penting orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, a spirit-filled person has a singing spirit. Atau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya spirit, dia punya semangat bernyanyi. Dia punya kemauan, kehausan, kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Mungkin waktu kita dengar tentang bernyanyi, memuji menyembah Tuhan, yang dibayangin kita tuh ya di gereja, kita lagi nyanyi, nyembah Tuhan. Betul. Tetapi menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu nggak cuma sekedar kita bernyanyi, tetapi lewat perkataan kita. Salah satu hal yang diubahkan waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mulut kita, perkataan kita. Akan dipenuhi oleh puji-pujian, kata-kata yang baik. Lihat, apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita itu berasal dari dalam. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang keluar dari kita adalah hal-hal yang baik. Efesus 5 ayat 19. "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Nah, teman-teman, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mulut kita akan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Gak ada lagi tuh perkataan yang kotor. Ya, nama-nama hewan disebutin semua. Ada babi, ada kucing, ada anjing, kata-kata yang kasar.
Dan gak ada lagi tuh perkataan yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menyakiti. Entah kita menjelek-jelekan orang, kita kata-katain orang, kita hina-hina orang. Gak ada lagi tuh kayak gitu, ya. Dan itu akan muncul dorongan bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Sukacita Tuhan ada dalam kita. Dan waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu juga membuat kita kuat. Karena waktu kita hati kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, ya nyanyian, itu membuat kita juga sukacita. Dan sukacita itulah yang memberikan kita kekuatan dalam setiap cobaan dan tantangan yang kita alami, teman-teman. Di dalam Alkitab diceritain ada satu tokoh yang selalu memuji Tuhan, yaitu Daud. Ya, dia di dalam Mazmur 84, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Dia ngomong, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di dalam waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, selain kita mulut kita penuh dengan pujian, kita akan jadi suka sama hadirat Tuhan. Teman-teman coba cek, apakah hari-hari ini kita suka gak sih ada di hadirat Tuhan? Apa kita di gereja tuh kayaknya kita gak terlalu suka berlama-lama. Mungkin teman-teman yang ibadah online bahkan pujiannya di skip, ya, dilewatin. Langsung kita ke bagian firman Tuhan. Kita seperti gak suka gitu untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ingat, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan, perkataan kita tuh seperti memuji menyembah Tuhan. Terus mau memuliakan Tuhan lewat perkataan kita. Gak ada lagi kata-kata kotor, gak ada lagi kata-kata kasar. Kita hanya rindu untuk ada di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Ini poin yang penting, teman-teman. Kenapa? Makanya kita harus mengerti. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, a spirit-filled person has a thankful spirit. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki spirit atau semangat untuk bersyukur. Ini bagian yang sangat saya suka, teman-teman. Roh Kudus mendorong kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ayat yang ke-20 kita lihat Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan teman-teman, ada 2 kata penting di situ, senantiasa dan atas segala sesuatu. Artinya kita harus mengucap syukur setiap saat, senantiasa dan atas segala sesuatu. Mau kita dalam keadaan baik, mau kita dalam keadaan susah, mau kita dalam keadaan yang benar-benar lagi down, kita harus belajar untuk mengucap syukur. Susah nggak? Susah banget. Tetapi ingat, waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan juga dipenuhi oleh ucapan syukur. Hati kita ya akan penuh dengan ucapan syukur. Ada satu cerita, satu kali ada seorang penginjil dari India bernama Sundar Singh ya. Dalam perjalanannya dia mengalami yang namanya kecopetan. Ya, dia kecopetan, singkat cerita dompetnya, uangnya diambil. Terus waktu dia pulang ke rumah, dia tulis dalam catatan hariannya ya, dia sering menulis sebuah catatan harian. Dan dia tulis begini, dia bilang ini, Tuhan, hari ini aku bersyukur karena aku kecopetan, katanya. Dia tulis lagi, ada 3 alasan aku bersyukur. Yang pertama, aku bersyukur karena baru kali ini aku kecopetan. Jadi baru pertama kali dia dicopet ya. Bersyukur dia baru kali ini kecopetan. Lalu yang kedua, aku bersyukur karena dompetku yang dicopet, bukan nyawaku. Ya, oke lah ya. Aku bersyukur karena dompetnya yang dicopet. Jadi maksudnya dia selamat-selamat aja nih, gak terluka ya. Lalu yang ketiga dia bilang, aku bersyukur karena aku yang dicopet, bukan aku yang pencopet. Ya agak garing sih memang si Sundar Singh ini ya. Dia bersyukur bukan dia pencopet, oke. Tapi teman-teman, susah gak sih mengucap syukur waktu kita kehilangan sesuatu? Susah loh. Mungkin kita ngomong tuh gampang gitu loh. Ya mengucap syukur aja lah. Ya kita gak ngalamin. Mungkin teman-teman pernah ngalamin kehilangan sesuatu. Mungkin benda yang kalian sayang. Mungkin seseorang yang kalian cintai. Orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang sangat berharga. Kita kehilangan dan kita disuruh mengucap syukur. Susah gak? Susah. Mungkin kita juga punya pengalaman yang berat. Mungkin kondisi kehidupan kita juga yang lagi sulit mungkin sekarang. Yang kita alamin. Di studi, pekerjaan, kehidupan kita. Susah gak? Susah. Tetapi ingat teman-teman, waktu kita bangun persekutuan kita intim dengan Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi juga oleh ucapan syukur. Sekalipun sulit, tapi itu akan keluar dalam hati kita penuh ucapan syukur. Saya punya teman ya, satu kali dia punya rencana untuk buka sebuah bisnis ya, teman-teman, buka usaha dengan temannya.
Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya, lebih. Udah lama juga. Singkat cerita dia janjian sama temennya dan dia mengumpulkan uang 100 juta. Dia bawa tuh 100 juta teman-teman. 10 tahun yang lalu gede ya, 100 juta sekarang aja masih gede. Pokoknya singkat cerita dia bawa, dia kasih ke temennya itu. Lalu setelah dalam berapa hari, berapa minggu gak ada kabar lagi tuh teman-teman. Udah, pokoknya hilang aja udah. Dan waktu itu kita sering ketemu teman-teman sama teman-teman sekalian ya, yang lain. Dia mulai sering bengong ya, dia sering sedih. Tapi dia masih bisa pelayanan. Dia memang hamba Tuhan juga, yang melayani juga. Kita sempat heran ya, begitu mudahnya dia bangkit ya. Besok dia langsung dengan sukacita, dia bisa, yang tadinya dia diem, dia bisa dengan sukacita. Kita tanya, dia mengucap syukur, dia belajar untuk mengucap syukur. Ini jadi pengalaman yang berharga buat dia. Dan saya juga jadi belajar ya. Saya melihat ada orang-orang yang kehilangan begitu banyak yang berharga, dia masih bisa mengucap syukur. Karena itu mungkin kita juga harus belajar untuk mengucap syukur. Kuncinya, ingat, dipenuhi oleh Roh Kudus. Seringkali kita sulit bersyukur karena kita kehilangan kekaguman kita teman-teman sama karya Tuhan. Kita semua udah diselamatkan oleh Tuhan di kayu salib. Dan seharusnya kita binasa. Bisa gak kita mengucap syukur? Mungkin hari ini kita kayak udah nganggap itu hal biasa ya. Atau ya saya tahu Tuhan mati di atas kayu salib buat saya. Tapi kita gak penuh dengan ucapan syukur yang semestinya. Mungkin teman-teman juga pernah ditolong dulu, ingat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi sekarang mungkin udah biasa aja, udah lewat lama. Dan teman-teman di dalam Alkitab diceritain, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka gak ada makanan di padang gurun. Tuhan kasih roti dari surga yang namanya mana. Di Alkitab tulis itu rasanya seperti madu. Enak banget. Tapi bertahun-tahun, sampai 40 tahun bangsa Israel makan mana. Awalnya tuh, terima kasih Tuhan, enak. Kita gak kelaparan dan sebagainya. Tapi setelah bertahun-tahun mereka lupa. Mereka mulai ngeluh, mereka minta daging dan sebagainya. Dan mungkin itu juga sering kali terjadi kepada kita. Hari ini kita mau belajar teman-teman. Ya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan juga dipenuhi oleh ucapan syukur. Yang terakhir teman-teman, ya. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, a spirit-filled person has a submissive and respectful spirit. Orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki semangat untuk tunduk dan penuh hormat. Submissive di sini itu seperti orang yang kayak punya kehausan untuk hidupnya benar gitu teman-teman. Dia kayak pengen ada di dalam jalan yang benar. Dia punya sikap yang baik ya. Dan ini berbicara tentang karakter. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan ubah karakter kita. Yang dulu mungkin kita gampang sekali marah, kita gampang sekali tersinggung, kita gampang sekali emosian ya. Kita gampang sekali tuh kayaknya iri sama orang, benci sama orang. Ingat efeknya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, punya persekutuan yang baik, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita gak akan lagi terganggu dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Karakter kita akan diubahkan. Roh Kudus akan memimpin seseorang untuk memiliki kualitas karakter seperti Kristus. Ini poin yang ketiga, betapa pentingnya kita semua harus dipenuhi oleh Roh Kudus teman-teman. Saya percaya teman-teman punya kerinduan juga supaya kita punya karakter yang baik. Di masa muda kita punya sesuatu yang baik ya. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus juga membangkitkan buah-buah roh dalam hidup kita. Ya, kita pernah bahas juga tentang buah roh. Ada sukacita, damai sejahtera, kita jadi orang yang murah hati, kita jadi orang yang baik, jadi setia. Dan yang paling penting teman-teman di sini, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, bisa menempatkan diri kita. Kita punya roh yang tunduk atas otoritas yang di atas kita, tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, karakter yang baik, mudah untuk mengampuni, mudah untuk mengalah, gak sensian. Kita gak terganggu teman-teman sama orang-orang yang ingin melukai kita, ingin menghina kita, ingin merendahkan kita gak terganggu sama sekali. Ingat, kuncinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dari 4 ayat yang kita baca hari ini kita belajar. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mulutnya penuh dengan puji-pujian. Dan dia akan bisa mengucap syukur. Dan dia juga bisa ngerti untuk taat dan tunduk kepada Tuhan dan sekeliling dia. Dan hari ini teman-teman, kita belajar sama-sama sebelum saya tutup. Ingat,
dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat penting buat orang-orang percaya. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan lewat doa dan firman Tuhan setiap hari, itulah yang akan membuat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Semoga Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, lewat renungan yang sederhana ini Tuhan ajar setiap kami supaya kami mengerti bahwa kami harus mengalami Tuhan setiap hari, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Kami mau berkomitmen Tuhan hari ini, kami ingin mau membangun persekutuan kami dengan Tuhan lewat waktu-waktu doa kami, lewat persekutuan kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami, pimpin setiap langkah kami supaya dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami khususnya, kami boleh terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy weekend semuanya. God bless you.